semuanya, perkenalkan, nama aku Regita Melia, aku merupakan mahasiswa dari jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Medan. Jadi alasan aku kenapa memilih untuk berkuliah di Unimed, itu ada beberapa alasan. Yang pertama, karena kedua orang tua aku tidak mengizinkanku untuk berkuliah di luar Provinsi Sumatera Utara. Jujur itu sedih banget rasanya, dan aku di situ langsung research universitas-universitas yang ada di Sumatera Utara. Dan alasan yang kedua, berdasarkan hasil research aku, ternyata Unimed merupakan salah satu universitas terbaik yang ada di Sumatera Utara. Nah, atas dasar itu aku memilih untuk mencoba mendaftar di Universitas Negeri Medan. Dan alasan yang terakhir itu berdasarkan kacamata pandang aku melihat bahwa orang-orang hebat, orang-orang sukses yang ada di sekitar tempat tinggal aku, itu merupakan alumni dari Unimed. Jadi atas dasar itu, aku juga tertarik untuk berkuliah di Unimed dengan alasan aku bisa sukses seperti mereka. Aku masuk di Unimed lewat jalur SBMPTN. Kenapa aku memilih jalur SBMPTN? Karena aku merupakan bagian dari orang-orang yang tidak lulus pada jalur SNMPTN ataupun jalur undangan. Skor UTBK aku pada tahun 2021 itu sekitar 650-an dan alhamdulillahnya aku lulus di pilihan pertama yaitu di jurusan aku, jurusan Pendidikan Ekonomi Unimed. Aku merupakan mahasiswa jurusan Pendidikan Ekonomi Unimed. Kenapa aku memilih jurusan Pendidikan Ekonomi? Karena atas dukungan penuh kedua orang tua aku untuk aku berkuliah di jurusan pendidikan. Dan alasan lain yaitu sejak SMA aku juga sudah suka mata pelajaran ekonomi. Jadi aku memilih untuk mengcompare antara pendidikan dan juga ekonomi. Dan atas dasar itulah aku memilih untuk berkuliah di jurusan Pendidikan Ekonomi. Jadi jurusan pendidikan ekonomi itu merupakan jurusan yang mempelajari ilmu-ilmu ekonomi, teori-teori ekonomi, dan juga sekaligus cara mengajarkannya. Jadi nanti di 20% kita bakal belajar mengenai pendidikan ataupun keguruan, dan 80%-nya kita bakal belajar tentang rumpun ekonomi. Untuk dosen di jurusan Pendidikan Ekonomi Unimed tentunya sudah berkompeten di bidangnya yaitu bidang ekonomi dan juga bidang pendidikan. Dan mereka juga banyak yang terbuka kepada mahasiswa jika ingin diskusi seputar perkuliahan ataupun tugas-tugas kuliah. Di jurusan Pendidikan Ekonomi Unimed, dosen mudanya tidak terlalu banyak, namun ada beberapa, dan mereka lebih terbuka lagi kepada mahasiswa jika ingin diskusi seputar perkuliahan maupun di luar perkuliahan. Mereka juga lebih banyak menyarankan mahasiswa-mahasiswa untuk ikut kegiatan-kegiatan positif seperti seminar dan juga beasiswa. Menurut aku pribadi, pertemanan di jurusan Pendidikan Ekonomi Unimed itu ada plus minusnya. Kenapa aku bilang begitu? Karena masih banyak orang yang egois, yang mementingkan diri sendiri karena terlalu ambis. Namun ada juga orang-orang yang saling mendukung, bisa diajak kerjasama. Jadi menurut aku sejauh ini pertemanan di jurusan Pendidikan Ekonomi Unimed itu masih seru-seru aja. Di jurusan Pendidikan Ekonomi Unimed, nantinya kita akan belajar mengenai ekonomi dan juga keguruan tentunya. Nah, untuk di rumpun ekonomi, kita bakal belajar tentang ekonomi makro, ekonomi mikro. Nanti kita juga belajar tentang akuntansi, manajemen, serta bisnis. Dan untuk di rumpun keguruan, kita bakal belajar mengenai media pembelajaran, metode pembelajaran, hingga kurikulum. Nah, selain teori, kita juga ada mata kuliah praktek yang namanya itu ada yang namanya micro teaching, ada yang namanya PLP. PLP itu merupakan pengenalan lapangan persekolahan. Jadi kita mengajar layaknya seorang guru di sekolah-sekolah SMA yang ada di Sumatera Utara ini. Nah, PLP ini ibaratkan mata kuliah magang di jurusan Pendidikan Ekonomi.
Untuk mata kuliah yang paling aku sukai di jurusan pendidikan ekonomi yaitu mata kuliah multimedia pembelajaran. Kenapa aku bilang begitu? Karena di mata kuliah ini kita dituntut dan belajar untuk bagaimana caranya kita bisa menciptakan media pembelajaran yang interaktif dan juga kreatif. Karena aku juga sedikit tertarik di bidang desain. Nah, untuk mata kuliah ekonominya aku suka semuanya sih karena sejak SMA aku juga sudah tertarik di bidang ekonomi. Menurut aku pribadi, mata kuliah yang paling sulit di jurusan pendidikan ekonomi yaitu mata kuliah praktek atau mata kuliah PLP. Nah, kenapa aku bilang begitu? Karena PLP ini kita mengajar layaknya seorang guru di SMA, yang dimana siswa-siswa SMA itu masih bandel-bandelnya, masih masa pubernya. Tapi kita harus bisa menghandle itu semua dan memahami karakter mereka masing-masing. Jadi menurut aku itu tantangan yang harus kita lewati jika kita berkuliah di jurusan pendidikan ekonomi. Pandangan orang tentang mahasiswa di jurusan pendidikan ekonomi mungkin mereka mengira bahwa kita ini hanya belajar mengenai ekonomi. Namun pada kenyataannya kita juga belajar mengenai keguruan dan juga pendidikan. Karena banyak orang di luar sana seperti fenomena-fenomena yang aku temukan, banyak orang di luar sana yang mengira bahwa jurusan pendidikan ekonomi dan juga jurusan ekonomi itu sama. Pengalaman paling menyenangkan selama aku kuliah di jurusan pendidikan ekonomi Unimed, yaitu yang pertama itu berdasarkan privilege aku sebagai seorang mahasiswa, aku bisa ikut KKN, yaitu kuliah kerja nyata, yang dimana aku bisa ketemu dengan orang-orang yang seru-seru dan pengalaman yang keren-keren. Aku juga bisa ikut organisasi-organisasi eksternal ataupun internal kampus, dan aku juga alhamdulillah bisa dapat beasiswa. Pengalaman paling tidak menyenangkan selama aku kuliah di jurusan pendidikan ekonomi Unimed yaitu pada saat COVID. Aku merupakan angkatan COVID yang dimana di situ kita masih semester 1, semester 2 kita belajar daring selama setahun. Semester awal itu kan masih awam banget sama dunia perkuliahan dan masih inginlah berkeliling di kampus, ketemu teman-teman baru, namun kita terhalang adanya COVID. Jadi itu merupakan pengalaman yang paling tidak menyenangkan bagi aku. Untuk biaya kuliah di jurusan pendidikan ekonomi Unimed itu sudah ditentukan berdasarkan kondisi ekonomi keluarga ataupun pendapatan orang tuanya. Jadi aku nggak bisa bilang mahal ataupun enggak, karena setiap mahasiswa itu sudah ada porsinya masing-masing. Untuk peluang karir sebagai mahasiswa di jurusan pendidikan ekonomi Unimed, tentunya yang pertama pasti sudah menjadi seorang guru. Nah, selain itu kita juga bisa masuk ke lembaga-lembaga pendidikan ataupun lembaga-lembaga keuangan, contohnya perbankan dan juga yang lainnya. Rencana saya pribadi setelah lulus dari jurusan pendidikan ekonomi Unimed sebagai sarjana pendidikan, tentunya saya berharap bisa menjadi seorang guru gitu. Jadi saya setelah menjadi sarjana nanti saya berencana untuk mengikuti PPG atau program profesi guru. Namun seperti isu yang terlihat belakangan ini bahwa guru itu tidak didukung pemerintah Indonesia, saya membuat planning kedua, itu saya ingin switch karir ke dunia perbankan. Nah, untuk itu tentunya sudah disiapkan mulai dari sekarang. Untuk kalian yang ingin masuk di jurusan pendidikan ekonomi Unimed, tetap semangat untuk menggapai jurusan impian. Dan ingat ketika nantinya kalian lulus, kalian harus siap untuk dihadapkan dengan banyaknya tugas dan juga harus bersungguh-sungguh dalam belajar, karena sesungguhnya kuliah itu merupakan tantangan yang harus kita lalui dan juga kita lewati.